Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Digina Hasri dengan NPM 2217051068 dari kelas A. Di sini saya akan membuat tugas keempat dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata, yaitu tentang konversi NFA ke DFA. NFA dapat bertransisi ke lebih dari satu state jika diberikan input yang sama. Di sini terdapat contohnya, jika state S0 kita kenakan input B, maka akan menghasilkan S0 sendiri dan S1. Karena ini lebih dari satu state, maka ini disebut NFA. Sementara DFA hanya dapat bertransisi ke satu state jika diberi input tersebut. Di sini pada contohnya S0, kita kenakan input B, maka akan menghasilkan input S0, S1. Jadi dia hanya bertransisi ke satu state, tidak lebih atau bercabang. Namun, DFA dapat dibuat dari suatu NFA yang dapat menerima bahasa yang sama atau ekuivalen. Kita masuk ke contohnya. Di sini, state-nya ada S0 dan S1, lalu inputnya ada A, B, lalu state awalnya ada S0 dan state akhirnya adalah S1. Kita buatkan tabelnya. State-nya ada dua, yaitu S0 dan S1, lalu inputnya ada A dan B. Pada S0, jika kita berikan input A, maka akan menghasilkan S1. Sehingga kita tulis di sini S1. Lalu pada pada S0, kita berikan input B akan menghasilkan S0 sendiri dan S1. Maka kita tuliskan di sini S0, S1. Lalu dari S1, state S1, kita kenakan input A akan menghasilkan S0 dan kita kenakan input B akan menghasilkan S1. Nah, untuk membuat tabel DFA, kita lihat pada tabel NFA di sini. Ada state yang baru, yaitu S0, S1. Jadi, kita buatkan pada tabel DFA, yaitu tabel untuk state S0, S1. Cara untuk mengisi ini, kita bisa lihat di sini S0 dan S1. S0 jika kita kenakan input A, akan menghasilkan S1. Sementara S1 jika kita kenakan input A, akan menghasilkan S0. Maka S0, S1 jika kita kenakan input A akan menghasilkan S0 dan S1. Lalu pada S0, S1 kita lihat lagi. Jika S0 kita kenakan input B, maka akan menghasilkan S0, S1. Sementara pada state S1 kita kenakan input B akan menghasilkan S1. Sehingga S0, S1 jika dikenakan input B akan menghasilkan S0, S1. Kita lihat di sini tidak ada state yang baru lagi, sehingga kita tidak perlu mengisikan state baru lagi di sini. Tapi jika ada state baru lagi, kita bisa isikan di tabel selanjutnya lagi di sini di bawahnya. Dan kita isikan seperti tadi. Maka hasil DFA-nya seperti ini. Lalu kita gambarkan grafiknya. Di sini state-nya jadi ada S0, S1, S0, S1. Lalu kita buat inputannya. Jika S0 kena input A, maka akan menghasilkan S1. Lalu jika S0 kena input B, akan menghasilkan S0, S1. Lalu jika S1 kena input A, akan menghasilkan S0. Dan jika S1 kena input B, akan menghasilkan S1 itu sendiri. Lalu S0, S1 jika kena input A dan B, maka akan menghasilkan S0, S1. Mungkin beberapa ada yang masih bingung untuk menentukan state akhirnya. Karena pada NFA,
pada NFA tadi, state akhirnya adalah S1, maka pada DFA itu kita lihat semua state yang memiliki S1. Itu akan kita jadikan state akhirnya. Di sini ada S1 dan S0,1. Maka kedua state ini adalah state akhir. Kita uji coba input string. Misalkan B. Dari S0 kita kenakan input B akan menjadi S0 dan S1 pada NFA. Sementara pada DFA, jika dari S0 kita kenakan input B akan menghasilkan S0,S1. Sehingga ini sama, yang artinya ini merupakan ekuivalen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.